Bismillah, dimulai. Sudah tampil semua slide-nya? Belum, udah. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Benar sekali. Ustaz. Baik, kita akan mempelajari tentang garis ya. Pada pekan ke-6 ini. Baik. Sebelum itu, Ustaz bacakan terlebih dahulu ya adab-adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat. Kalau ada yang ngantuk, bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya. Nah, adapun yang misalnya haus atau kurang konsen misalnya, sediakan air putih ya di sebelahnya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu dengan cara apa? Mencatatnya ya. Maka sediakan alat tulis untuk mencatat. Baik, kita mulai ya. Tahukah kalian bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak garis-garis yang digunakan dalam mempermudah aktivitas kita? Nah, apa saja contohnya? Banyak ya. Baik, contohnya misalnya kalau kita perhatikan rumah kita di sekeliling kita. Nah, di situ ruangan di rumah kita itu terdiri dari garis-garis ya. Bahkan alat-alat seperti kursi, meja, TV, semuanya ada garis-garisnya ya. Baik. Ada begitu banyak manfaat ya yang bisa kita ambil dari garis-garis tersebut ya. Baik, sudah paham semua ya yang dimaksud dengan garis-garis ya, anak-anak Soli? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Paham ya? Nah, tembok-tembok kita, kemudian langit-langit rumah, gitu kan ya. Baik. Bahkan kursi yang kita gunakan ya, ada garis-garisnya. Baik. Nah, kemudian ada yang pernah melihat sawah? Sering. Sering ya. Sering. Nah, Sering, Ustaz, di kampung, Ustaz. Pernah, Ustaz. kalau Lihat, kita tapi saya lihat agak sawah jarang itu, lihat, Ustaz. Pernah, Ustaz. Sering, jarang. iya. Kalau kita lihat sawah itu ada garis-garisnya. Ya, ada garis-garisnya ya kalau kita lihat sawah-sawah ya. Iya. Kelihatan ya garis-garisnya ya. Kelihatan, Ustaz. Nah, Kelihatan. salah satu manfaat dari garis-garis tersebut bisa digunakan dalam apa? Dalam perkebunan, dalam sawah ya. Gunanya apa? Nah, supaya para petaninya mudah ya untuk menanam padi, kemudian memberikan pupuk, kemudian apa lagi? Memanen ya. Banyak manfaatnya ya. Sehingga garis-garis memang sangat berguna ya pada kehidupan kita ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, hubungan antara dua jenis garis. Ada yang garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit. Apa sih yang dimaksud dengan garis sejajar itu? Garisnya sama panjang. Sama panjang. Ukurannya sama, Ustaz. Iya. Garis sama panjang. Dibuka halaman 43 ya. Di situ ada garis sejajar. Umar Asfa Wicaksana dibaca. Sama. Ciri-ciri dari garis sejajar. Terletak pada satu bidang datar. Selanjutnya. Ada 3 ciri-cirinya, dibaca semua, Umar. Ustaz. Terletak dari awal atau dari sini, Ustaz? Iya, nggak apa-apa, dari situ. Ada 3 ciri-cirinya disebutkan. Oke. 1. Terletak pada satu bidang datar. 2. Kemudian, 2. Tidak memiliki titik potong. 3. Memiliki jarak yang sama. jadi garis sejajar seperti itu ya. Dia terletak pada
bidang datar yang sama ya, kemudian tidak memiliki titik potong. Tidak ada titik potong antara kedua garis ini ya. Nah, artinya tidak ada yang nempel antara kedua garis ini ya, tidak nempel ya. Sebentar. Jadi tidak ada yang nempel ya antara kedua garisnya. Kemudian dia jaraknya sama antara garis satu dan yang lainnya ya. Jaraknya sama ya. Nah, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa misalnya? Nah, misalnya Kabel listrik Ustaz. Kereta. Kabel listrik. iya, rel kereta di sini ya kalau digambar ya, ada rel kereta, kabel listrik juga ya. Tali Ustaz, tali. Kenapa? Tali. Kalau kita misalnya lihat rel kereta ya, itu Pensil. garis-garisnya sejajar ya. Nah, ini bisa kita lihat sejajar ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kereta bisa bergerak dengan nyaman, jalannya supaya nyaman gitu ya. Nah, Iya, Ustaz. sudah ada yang pernah naik kereta atau KRL? Sudah. Saya sering naik kereta. Nah, Kereta. kereta bisa melaju dengan nyaman. Dulu waktu aku Salah kecil, satu Ustaz. faktor karena sejajar, rel kereta sejajar ya, maka kereta bisa melaju dengan nyaman. Kalau misalnya tidak sejajar, bagaimana? Misalnya jaraknya tidak sama, jadi mengkerucut misalnya atau melebar, nah, tentu akan bahkan bisa mengalami kecelakaan ya keretanya ya. Nah, maka rel kereta selalu sejajar antara garis-garisnya ini ya, sejajar. Nah, supaya nyaman ya dalam perjalanannya. Nah, ini ya. Bisa kita lihat ya. Coba. Oke, tidak mau jalan, tidak apa-apa. Baik. Bisakah Solih? Iya, bisakah anak Solih sekalian menyebutkan contoh-contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari? Aku Ustaz. Bisa, Ustaz. Apa coba? Kardus Ustaz. Pensil. Panjatan, Ustaz. Lampu, Ustaz. Permainan Pensil. panjatan, Ustaz. Apa? Kursi, Ustaz. Coba. Mainan mobil-mobilan. Tamasi Anding. Kereta ada. Aku, Ustaz. Tamasi Anding, apa contohnya Tamasi? Ustaz. Kenapa? Tamasi? Ustaz. Contohnya apa di sekitar Tamasi? Ustaz, tadi saya ini lagi nyatet. Baik, lagi mendapat ya Tamasi ya. Dimas, Ustaz. Alif? Dimas. Tadi gara-garanya Muhammad Ali Ustaz. Muhammad Ali. Apa contohnya? Contohnya kardus Ustaz. Kardus, baik. Kalau kita lihat kardus ya, Besi Ustaz. panjang kardus biasanya sejajar ya, antar panjangnya itu sejajar. Kemudian lebar dengan lebar lainnya sejajar. Seperti itu ya. Panjang dengan panjang sejajar, lebar dengan lebar sejajar, tinggi dengan tinggi sejajar ya kalau kita lihat pada kardus. Kemudian Dimas tadi, apa Dimas contohnya?
Apa ya? Kursi Ustaz. Kursi, baik. Kalau kita lihat kaki-kaki dari kursi ya biasanya ya. Kaki-kaki dari kursi itu sejajar ya. Umar Ustaz. Kalau tidak sejajar bagaimana? Jatuh. Roboh ya. Bisa jatuh ya kalau kita duduk di kursinya ya. Kalau misalnya kaki-kaki dari kursinya tidak sejajar. Siapa? Umar Ustaz. Umar Saya Ustaz tadi. Tadi Umar Ustaz. Ustaz. Zaid. Tadi Umar Ustaz. Apa Zaid? Mainan yang panjat-panjatan itu Ustaz. Apa itu? Yang biasanya buat panjat-panjatan itu bisa dari bawahnya atau dari atas, nyebrang dari atas itu loh Ustaz. Oh, Maksudnya itu Yang pakai pakai tali tambang gitu kan ya? Ustaz, yang pakai tali tambang. Ini tangga. Kalau kita lihat anak tangga biasanya sejajar ya. Ya Ustaz, Baik. itu permainannya mau kayak tangga gitu Ustaz. Kalau kita lihat anak-anak tangga itu sejajar ya, seperti itu ya. Ada di Baik. taman Ustaz, bentuknya agak nanjak ya Ustaz. Nanjak Iya. turun Ustaz. Umar. Nah, siapa lagi? Umar Ustaz. Umar tadi Ustaz. Umar. Umar Ustaz. Silakan Umar. Apa Umar. contohnya Umar? Contohnya kaki meja Ustaz. Kaki meja. Iya, kaki-kaki dari meja ya. Siapa lagi? Kalif. Ya, Alif. Apa Alif? Kaki tempat tidur itu Ustaz. Iya, kaki dari Kasur. apa? Dari kasur ya, dari tempat tidur ya, Iya. atau dipan ya. Saya Ustaz. Baik. Siapa? Ustaz. Alhaf. Ustaz, Apa contohnya? papan tulis Ustaz. Papan tulis. Iya, papan tulis. Panjang dan panjangnya ya. Kemudian lebar dengan lebarnya. Itu sejajar. Siapa? Gozi. Muhammad Robert Ustaz. Gozi. Saya Usman Gani. Gozi. Gozi. Apa Gozi contohnya? Fatih. Pintu. Pintu ya. Panjang dengan panjangnya, lebar dengan lebar ya. Bukan panjang dengan lebar, tetapi panjang dengan panjangnya. Kemudian lebar dengan lebarnya yang sejajar ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan. Sakti Putrananda dibaca halaman berapa itu? Halaman 44. Ciri-ciri dari garis berpotongan. Sakti? Ada kan ya? Ada Sakti? Enggak ada Ustaz. Oh, Enggak ada Ustaz. Baik. Afwan Ustadznya salah melihat. Sakti ternyata tidak hadir ya. Baik. Emir aja. Emir. Dibaca ciri-ciri dari dua garis yang berpotongan. Halaman 44. Dua garis dikatakan berpotongan jika. Halaman 44 ya, Emir. 44 itu gaya pisah. Iya, 44 dibaca itu dua garis dikatakan berpotongan jika itu bukan sejajar ya, tapi berpotongan. Potongan ya Ustaz. Iya, dicoret saja itu bukunya. Itu bukan sejajar tetapi berpotongan ya. Baik, Emir, dibaca ciri-cirinya garis berpotongan. Emir masuk kan ya? Ya Ustaz, ini halaman 44 gaya otak Ustaz. Jenis Apa? gaya. Halaman 44 jenis gaya Ustaz.
Ish. Kurang dengar Ustadznya ya. Kenapa? Halaman 44 itu bukan yang itu, Ustaz. Bukan yang garis potong, Ustaz, katanya. Oh, bukunya berbeda emang. Enggak Ustaz, ini 44. Aku sih sama aja Ustaz. Oh, Baik. Ini saya halaman 44 berpotongan. Berpotongan di Baik, kalau begitu Usman saja, Usman. potongan. Ya Ustaz. Usman, ketemu Ustaz sudah. Tadi salah Usman. salah halaman. Siapa jadinya? Emir ya? Baik, Emir dibaca halaman 44 garis berpotongan apabila Garis berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh garis berpotongan. Dua garis dikatakan sejajar jika terletak pada satu bilangan itu dua garis dikatakan berpotongan jika bukan garis sejajar ya. Dua garis dikatakan berpotongan. Dicoret saja ya, Emir. Dua garis dikatakan Berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang datar. Kemudian bertemu di salah satu titik. Baik. Nah, kita kembali lagi ke slide ya. Di sini ada dua garis ya. Nah, dua garis ini ada pada satu bidang datar. Kemudian dia memiliki titik temu ya, atau titik berpotongan, yaitu di sini ya. Nah, dia bertemu di sini. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Nah, contohnya misalnya di perempatan jalan misalnya ya. Tentu dengan adanya perempatan jalan, kemudian belokan ya, kemudian pertigaan misalnya. Nah, itu mempermudah manusia ya dalam berjalan ya, atau mengendari kendaraan ya. Baik. Seperti ini ya. Bisa nih? Oke, ternyata videonya tidak berjalan ya. Misalnya gini aja ya Ustaz ya. Kalau garis Kenapa? berpotongan itu pokoknya gini aja ya Ustaz ya. Misalnya kalau garis berpotongan itu misalnya perempatan ya Ustaz ya. Iya, contohnya adalah perempatan misalnya, atau belokan juga bisa ya. Kemudian pertigaan juga bisa. Baik. Ada yang bisa mencontohkan garis berpotongan yang lain? Kayu jendela Ustaz. Kenapa? Jendela. Kan biasanya di jendela kan ada tanda tambah tuh di tengah-tengahnya. Baik. Jadi pada jendela juga bisa kita temukan ya garis berpotongan ya. Nah, Ambulan. selain itu ada lagi Ambulan. Jangan Tambang rumah sakit. tambang rumah sakit. Logo Ada yang pernah main mobil, layang-layang? Ada yang Brimo. pernah main layang-layang? Pernah Ustaz. Rangka dari layang-layang itu ada garis berpotongan ya. Iya Ustaz ya. Baik, ada Ustaz, lagi yang kalau bisa ngasih salib, contoh? Tanda salib Ustaz. Tanda salib. Baik, tanda tambah. Tanda tambah. Tanda tambah ya. Kali. Tanda kali juga ya, ada garis berpotongan di situ. huruf X. Iya, banyak ya. Biasanya Ustaz kalau ke Bogor Ustaz. Tanda silang. Baik, tanda silang. Kemudian ada yang menyebutkan lagi contohnya? X. Terus Ustaz kan kalau aku ke Bogor tuh kan ada gereja tuh. Ya, kenapa salib, gerejanya? biasanya kan sama aja. Kenapa Kan sama gerejanya? aja, Ustaz. Kan biasa kan ada tanda salib Ustaz, kan ada garis berpotongan juga Ustaz. Iya, salib ada tanda garis berpotongan di situ ya. Baik. Ada lagi? Banyak ya di sekitar kita ya. Kalau kotak. Kotak apa?
Kayak kardus itu berpotongan nggak Ustaz? Berpotongan ya pada titik-titik temu antara panjang dan lebar. Misalnya panjang dan lebarnya ya. Nah, itu biasanya Meja Ustaz. berhubungan ya. Meja dan lain sebagainya ya. Banyak ya. Baik, kemudian Mobil garis Ustaz. berimpit. Nah, garis berimpit Mau baca Ustaz. siapa? Saya Ustaz. Aku Muhammad Ali. Zaid. Muhammad Ali. Ustaz. Ahmad Ustaz. Iya. Zaid Ustaz. Zaid Ustaz. Zaid Ustaz. Lana aja, Lana. Lana, dibaca garis berimpit halaman 45. Oke. Perhatikan garis berikut. Oke. Ada berapa gariskah pada gambar di atas? Ada 2 garis, yaitu garis AB dan garis GH. Garis demikian disebut garis berimpit. 2 garis dikatakan sejajar jika Dikatakan berimpit ya. iya terletak pada satu bidang datar dan terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat seperti satu garis. Baik, jadi bisa dicoret itu ya. Itu 2 garis dikatakan berimpit jika, nah itu tapi di buku ditulis sejajar ya. Seharusnya berimpit ya. Baik. Contohnya Ustadz ngasih contoh di sini ada 2 garis. Yang satu garis berwarna hijau. Kemudian garis lainnya berwarna putih. Nah, garis yang berwarna hijau Ustadz kasih nama garis AB. Kemudian yang warna putih dikasih nama PQ misalnya. Nah, dia itu dikatakan berimpit apabila apa? Dia terletak pada satu garis ya. Jadi sehingga kelihatan seperti satu garis. Nah, jadi dia itu saling tiban ya, saling tindih ya. Sehingga seperti satu garis padahal ada 2 garis di situ ya. Contohnya jungkit ya Ustaz, jungkit. Jungkat-jungkit. Apa itu? Baik, contohnya apa? Contohnya jalan raya kan Ustaz? Contohnya Nah. jalan raya kan Ustaz? Contohnya misalnya pada materi pekan kemarin, Ustadz mencontohkan apa? Busur derajat. derajat. Nah, dalam Busur mengukur Saya tidak ikut Zoom Ustaz. dalam mengukur sudut, nah garis pada busur derajat harus berimpit ya dengan sudut yang harus diukur ya. Sudut yang harus diukur harus berimpit dengan garis busur derajat. Nah, itulah yang disebut dengan garis berimpit ya. Kalau tidak berimpit, tentu sudutnya tidak akan akurat ya, tidak benar ya. Pasti akan salah. Maka harus berimpit ya garis busur derajatnya dengan sudut yang diukur. Baik, contoh yang lain. Bisa dilihat buku. Nah, buku itu kita lihat garis-garisnya ini akan berimpit ya. Garis-garis pada buku akan berimpit ya. Kertas-kertasnya itu, tumpukan kertasnya dia akan saling tindih atau berimpit ya. Nah, ada yang mau ngasih contoh yang lain? Karet yang digabung Ustaz. Karet yang digabung Ustaz. Apa? Karet yang digabung. Karet Ustaz. Kan kita potong karet ukurannya sama. Habis 2 karet dipotongnya sama itu, habis itu digabungin kayak gini. Nah, pas digabung kan karetnya katanya nyatu Ustaz. Nah, itu maksudnya berimpit juga Ustaz. Itu apa yang berimpit tadi? Karet gelang. Karet gelang. Kan dipotong. Kenapa? Terus karetnya kalau dipotong, kalau karet gelangnya dipotong itu, jadi kan bentuknya memanjang itu Ustadz ya. Nah terus potong juga karet yang sama. Nah terus karetnya jadi ukuran yang sama. Nah, terus karetnya pegang dua-duanya.
pas dipegang jadi nyatu, jadi kelihatan berhimpit Ustaz. Nah itu Baik. karet jadi karet gelang. Contoh yang lain, misalnya apa? Misalnya sapu lidi ya. Nah, sapu lidi biasanya itu ditempel-tempelin ya. Koper Antara Ustaz, lidi koper. dengan lidi lainnya. Koper Ustaz. Tali rafia, Ustaz, tali rafia. Ustaz lambang wifi. Sapu. Lambang wifi. Garis Kemudian potong. contoh yang lain, sebentar. Contoh yang lain misalnya pada Koper. lantai. Nah, biasanya pada lantai kita lihat keramik itu antara keramik satu dan keramik lainnya biasanya menempel ya. Nah, saling menempel ya antara keramik dengan keramik. Atau misalnya kalau kita melihat pembangunan rumah. Nah, kalau pembangunan rumah itu biasanya tembok-temboknya disusun dengan apa? Bata-bata ya. Nah, antara bata satu dengan bata lainnya biasanya itu berimpit ya. Baik. Kemudian Misalnya koper ya Ustaz. Apa? Koper. koper, kenapa koper? Koper. Kan kalau tempat bukanya itu kan ada perimpitannya Ustaz ya. Koper tuh tempat Oh iya, resletingnya maksudnya. Bentar ya Ustaz, aku mau beritahu. Bentar aku dapat buat video apa? Aku kirim video. Bentar ya. Nih, lihat nih. Resleting dari koper maksudnya beripit ketika ditutup gitu. Iya Ustaz, maksudnya itu. Maksudnya itu. Baik. Ada yang mau kasih contoh lagi? Itu daun-daun kira-kira itu bersih. Ustaz, colokan. Kabel. Iya, biasanya kabel itu ada dua garis berimpit ya kabel ya biasanya ya. Baik. Oh iya. Sudah? Nah, Sudah. Ya Ustaz, udah. kalau sudah bisa menjadi tugas di rumah untuk mengamati di sekitar. Nah, di sekitar kita amati untuk garis-garis yang berpotongan, sejajar dan berimpit diamati ya. Dikirim kau. Nah, catat ya. Tidak perlu dikirim. Tidak perlu dikirim, tapi Sama bendanya yang dicatat. bisa dikoreksi oleh orang tua ya. Baik, dibuka halaman 45. Sudah, Ustaz. Di halaman 45, ayo berlatih 2.7. Kita kerjakan bersama-sama ya. Baik, Arvino nomor 1. Oh, ya benar. Hubungan HG dan EH adalah HG dan EH hubungannya adalah Arvino. Iya. Ada Arvino? Halo Ustaz. Gimana Arvino nomor 1? Berpotongan bukan? Berpotongan ya. Kita lihat HG dan EH. Nah, dia berpotongan di titik H ya. Ada titik temu ya. Ada titik potong antara EH dan HG ya. Di situ kalau kita baca di halaman 44. Nah, ciri-ciri dari garis berpotongan adalah bertemu di salah satu titik ya. Kalau kita lihat EH dan HG, nah, ada titik temunya di sini adalah titik H ya. Baik. Kemudian nomor 2, Rizky Abi, AD dan BC. AD dan BC. Ini ya, AD dan BC. Ada Rizky Abi? Iya ada. Nomor 2, AD dan BC, hubungannya apa? Garis berpotongan. Sejajar ya, bukan berpotongan karena tidak ada titik temu antara AD dan BC.
Nah, dia memiliki garis yang sejajar. Sip. Apa garis sejajar itu? Nah, garis yang tidak memiliki titik potong dan memiliki jarak yang sama antara keduanya ya. Baik. Kemudian dicatat ya. Torik Abdillah nomor 3. Ya. Torik Abdillah nomor 3. Garis CD dan DC merupakan garis apa? CD dan DC. Garis apa itu CD dan DC? Berimpit. Berimpit ya. Dia saling tindih atau saling tumpuk ya, sehingga terlihat seperti satu garis ya. Nah, C ke D, kemudian D ke C. Baik, kita lanjut ya. Robbani nomor 4. Robbani, Ya Ustaz. EF dan HG merupakan garis apa? Nomor 4. Ya Ustaz. EF dan HG Ustaz. Ya. Iya, garis apa? Sejajar Ustaz. Sejajar ya, EF dan HG. Dia tidak memiliki titik potong atau titik temu ya. Kita lihat EF dan HG tidak ada titik temu atau titik potong ya. Kemudian jaraknya juga sama ya. Antar garisnya memiliki jarak yang sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan garis sejajar. Kemudian Farzan nomor 5, DH dan HD. Berimpit Ustaz. Berimpit ya, dia saling tumpuk. D ke H, H ke D. Nah, dia saling tindih atau saling tumpuk ya. Sehingga terlihat seperti satu garis ya. Baik. Kita lanjut lagi. Zian nomor 6. CB dan BF. Zian Anugrah? Tidak ada. Zian Anugrah ada atau tidak ada? Iya Ustaz. CB dan BF merupakan garis apa, Zian? Garis berimpit. C ke B, kemudian B ke F. Kalau berimpit, dia saling tindih. Nah, kalau CB dan BF memiliki apa ini? Memiliki titik temu ya. Maka disebut garis Berpotongan. garis berpotongan ya, Zian ya. Masya Allah, Zian paham langsung ya. Jadi apabila dia memiliki titik potong atau titik temu antara kedua garisnya, maka disebut garis berpotongan. Faiz kemudian nomor 7. Ya Ustaz. BC dan CD, Faiz. BC dan CD. C ke D. Garis apa? BC, CD. Berpotongan. Berpotongan. Masya Allah, Faiz. Kemudian nomor 8, AB dan BC. Dimas. Potongan. AB dan BC berpotongan ya. Baik, sambil dicatat ya. Kemudian Gozi. Gak ada pensilnya Ustaz. Hah?
Nggak ada pensilnya, Ustaz. Kenapa? Nggak ada pensilnya. Tidak ada apa? Nggak ada pensilnya, Ustaz. Katanya nggak ada pensilnya, Ustadz. Tidak ada pensil. Iya, katanya. Dilihat di slide-nya saja. Nomor 9, FG dan EF. FG dan EF merupakan garis apa? Berpotongan. Berpotongan ya. Baik. Nomor 10. Kali Ustaz. Nomor 10, Kaisar. Ada Kaisar? Kaisar, nomor 10. Ya, Ustaz. CG dan AE. CG dan AE merupakan garis apa, Kaisar? Sejajar. Sejajar. Masya Allah. Selesai kita ya. Baik. Selesai. Kita ulangi lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan garis sejajar adalah garis yang tidak memiliki titik potong ya, dan antar kedua garis memiliki jarak yang sama. Nama. Kemudian kalau garis berpotongan apa? Nah, garis yang memiliki titik potong atau titik temu ya. Jadi kedua garis akan menabrak ya. Nah, atau ada titik temunya. Kemudian garis berimpit. Nah, garis berimpit ini merupakan dua garis yang saling tindih atau saling menempel sehingga terlihat seperti satu garis ya. Baik. Contoh-contoh dari garis sejajar. Misalnya apa tadi? Rel kereta ya. Nah, Ya, rel kereta. kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan contohnya apa lagi? Yang tadi. Anak kali. Perempatan ya. Jembatan. Kalau garis berimpit contohnya Buku. buku tadi ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat buku seperti ini ya, bagian sininya. Nah, ini merupakan garis-garis yang berimpit ya. Sehingga terlihat seperti satu garis ya. Padahal di dalamnya ada banyak kertas ya, tetapi karena dia berimpit maka terlihat seperti satu garis lurus ya. Baik. Silakan dilihat bukunya, bisa? Nah, buku ini terlihat seperti satu garis lurus, padahal dia terdiri dari banyak kertas ya. Baik. Ustadz, Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? saya mau bertanya Ustadz. Tidak, Ustaz. Mau bertanya apa? Saya ini kalau ini garis-garis kayak sejajar berimpit sama itu ya Ustadz, sama berpotongan. Iya. Ini saya tulisnya berpotongan ada 5 kali Ustadz. Maksudnya? Yang habis berimpit HD sama DH sama HD kan berimpit. Berpotongan Ustadz. Yang terakhir sejajar ya Ustadz. Iya, yang terakhir sejajar ya. Antara CG dan AE ya, merupakan garis yang sejajar ya. Dia tidak memiliki titik potong dan antara kedua garisnya sejajar ya, atau memiliki jarak yang sama ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sejajar itu berarti kayak nabrak ya Ustadz. Kalau sejajar itu tidak ada titik Berpotongan. potongnya atau titik temunya. Jadi tidak menabrak ya. Nah, contohnya EH dan FG, AE dan BF, AE dan DH, DH dan CG misalnya. Atau yang terakhir ada AE dan CG. Nah, ini tidak ada titik potongnya, titik temunya, tetapi memiliki jarak yang sama.
Nah, inilah yang disebut dengan garis sejajar. Ustadz, Ya, ini Ustadz yang dimaksud itu seperti ini ya Ustadz. gimana? Yang dimaksud garis berhimpit tadi itu Ustadz ya. Ya, itu Ini, garis Ustadz. berimpit. Buku ya. Nah, buku itu kalau kita lihat, dia akan terlihat seperti satu garis ya. Ya Nah, Ustadz. padahal di dalamnya terdapat banyak kertas ya. Dia terdapat banyak kertas yang saling tindih. Sehingga terlihat seperti satu garis ya. Sip. Ada yang ingin bertanya lagi? Halo Ustadz. Kenapa? Ustadz, tidak ada Ustadz. Tidak, Ya Ustaz. Ustadz mau bertanya. Mau tanya apa lagi? Itu Ustadz. Apa tuh? Yang bentar tuh Ustadz. Ini ketutup tadi. Yang itu Apa? Ustadz. DH dan HD itu kan jawabannya tuh berimpit ya Ustadz. BH dan HD. BH dan HD. DH dan HD. DH dan HD Ustadz. B D Ustadz. nomor berapa? Nomor 5. DH dan HD. Iya, itu DH dan HD merupakan garis yang berimpit ya. Itu Ustadz. Gimana tuh maksudnya berimpit gimana? Nah, dia itu saling tindih atau saling nempel. Kalau kita lihat sebentar. Di share lagi ya, Kang Ustadz ya. Sebentar ya, di share lagi ya. Kayak kertas di lem ya Ustadz. Kertas ada 2 di lem. Sebentar. Sudah tampil ya? Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Baik, apa tadi? DH dan HD ya. Baik. Kita lihat dari titik D ya, D ke H. D ke H. Kemudian H ke D. Nah, ini dikatakan merupakan garis berimpit karena dia saling apa? Saling tindih ya, atau saling tempel ya. Nah, sehingga terlihat seperti satu garis ya, satu garis. Padahal tadi katanya ada 2 garis, garis DH dan garis HD. Paham ya? Ya Ustadz. Nah, jadi terlihat seperti satu garis, padahal dia ada 2 garis ya. Contoh yang lain seperti apa tadi dibilang ya? Seperti buku ya. Dia ada 2, misalnya ada banyak kertas ya di sini ya. Dia saling tindih, saling tempel. Nah, sehingga terlihat seperti satu garis di sini ya. Terlihat seperti satu garis karena dia saling tempel ya. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum diakhiri? Iya Ustadz. Kenapa? Nggak ada Ustadz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Nggak ada. Ya udah. Baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustadz, dadah. Masih. Siapa ho? Kamu mau tahu nggak siapa hackernya waktu itu? Aku tahu. Siapa hackernya? Iya, aku yang hacker. Beneran. Jangan hacker. Iya, Jangan emang. hack. Aku yang kemarin. Gimana hacker lagi? Hah?
Nih, lihat nih. Aku bisa nge-tag sini nih. Bentar. Oh ya, aku Teks bisa nge-tag. gimana? Caranya gimana? Ya, aku yang ngirim-ngirim aneh-aneh aja. Yang aku sama sekali nggak tahu. Aduh. Aku biasanya ngomong-ngomong yang aneh-aneh itu pakai translator. Iya, iya. Pakai itu apa sih namanya? Caption sih. Iya. Ya aku juga tadi pakai itu. Aku bacain. Oh. Aku nggak bacain yang anehnya takutnya. Halo. Tadi kalau nggak salah aku lihat apa sih di caption keluar kata kasar. Tapi dikasih itu yang jadi nggak itu sih nggak semuanya. Dan huruf awalnya doang. Keluar. Clara is out. Celana. Aduh. 3 lagi. Tadi kamu hackernya, maksudnya bukan hackernya, maksudnya kayak yang hostnya ya? Hah? Siapa nih hostnya? Apa? Aku nggak tahu siapa hostnya di sini dah. Tapi kayaknya kamu deh. Oh nggak ada hostnya. Enggak ada. Aku bukan host. Oh, oke. bukan host. Ustadz masih jadi host. Masih di record. Ya udah keluar. Gak mau. Oke. Aduh, susah banget robot game. Jalan. Main robot game. Hah? Main Ah. robot game. Iya, kan ada. Aku pernah sampai 800. Aku baru 107. 900 kebanyakan. Dadah. Assalamualaikum.